mencoba menjelaskan perkembangan jenis varian COVID-19 dan bagaimana seharusnya kita merespon kemunculan varian-varian tersebut. Sebelum itu, saya hendak mengingatkan bahwa semua virus, termasuk virus SARS-CoV-2, penyebab COVID-19, mengalami perubahan terus-menerus. Fakta ini merupakan pengingat bahwa virus akan terus bermutasi selama virus masih ada dan beredar di masyarakat. Sehingga ancaman varian baru tidak hanya berasal dari luar Indonesia, namun dapat pula terbentuk di dalam negara kita. Dalam hal ini, pemerintah melalui berbagai kebijakan yang menyeluruh senantiasa berusaha menekan angka kasus. Semakin rendah penularan yang terjadi, semakin kecil pula kemungkinan virus mengalami perubahan menjadi varian baru. Mayoritas hanya mengalami perubahan yang tidak terlalu signifikan terhadap karakteristik virus, namun beberapa di antaranya mempengaruhi karakteristik dari virus tersebut. Karakteristik yang dihasilkan banyak yang justru merugikan virus dan membuatnya tidak mampu bertahan. Namun, terdapat pula sebagian kecil perubahan yang menguntungkan bagi virus. Karakteristik yang dapat berubah ke arah yang berisiko, misalnya kemudahan virus menyebar, pengaruhnya terhadap keparahan gejala yang ditimbulkan, ataupun pengaruhnya terhadap vaksin, obat-obatan, metode terapi, alat diagnostik, dan intervensi pencegahan lainnya. Badan Kesehatan Dunia atau WHO bekerja sama dengan mitra, jajaran pakar, otoritas nasional, lembaga maupun peneliti telah memantau perubahan virus COVID-19 sejak Januari tahun 2020 hingga saat ini. Pemantauan perubahan ini dilakukan baik dalam skala laboratorium maupun secara real di lapangan terhadap keparahan gejala, kematian, dan risiko perawatan di rumah sakit. Per hari ini, jenis varian virus COVID-19 dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu varian of concern atau VOC, atau varian yang menjadi perhatian, dan varian of interest atau VOI, yaitu varian yang diamati. Untuk dapat benar-benar memberikan hasil justifikasi yang valid dengan sampel yang mencukupi, maka dari itu umumnya ada jarak waktu antara sampel pertama yang ditelaah dengan waktu penetapan status varian. Varian yang termasuk dalam VOC merupakan varian yang sudah terbukti mengalami perubahan karakteristik seperti lebih menular, meningkatkan keparahan gejala, menurunkan efektivitas kekebalan tubuh, menurunkan akurasi alat diagnostik, atau menurunkan efektivitas obat dan terapi. Bagi kita, sama-sama amati pada ilustrasi sampai saat ini terdapat 4 VOC yang perlu menjadi perhatian. Kita dapat sama-sama mengetahui setiap jenis varian ini memiliki karakteristik yang khas. Varian alfa bersifat lebih menular dan lebih berpeluang menyebabkan keparahan gejala. Varian beta dan gamma bersifat lebih menular serta meningkatkan risiko kebutuhan perawatan di rumah sakit. Dan varian delta bersifat lebih menular bahkan bagi orang yang telah tervaksinasi sekalipun serta meningkatkan risiko kebutuhan perawatan di rumah sakit. Untuk itu, respon tepat dalam menghadapi keberadaan VOC ini ialah memperketat kebijakan mobilitas dengan screening berlapis khususnya bagi pelaku perjalanan asal negara di mana varian tersebut juga ditemukan. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan kewaspadaan terhadap potensi tertular dengan meningkatkan kedisiplinan protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun kita berada. Sedangkan untuk saat ini, WHO melaporkan per hari ini terdapat 5 jenis varian yang menjadi perhatian atau tergolong VOI, yaitu Eta, Iota, Kappa, Lambda, dan Mu. Varian-varian yang masuk dalam kategori VOI diprediksi dapat mempengaruhi karakteristik virus, dilihat dari perubahan genetiknya maupun karena pengaruhnya terhadap transmisi di komunitas, termasuk memunculkan klaster kasus di beberapa negara.
Sehingga respon yang tepat dalam menghadapi keberadaan varian VOI ini ialah terus memantau perkembangan informasi dari WHO. Terdapat dua kemungkinan yang dapat terjadi seiring dengan studi lanjutan yang dilakukan, yaitu berubahnya status VOI menjadi VOC, sebagaimana yang dialami varian Delta atau statusnya berubah menjadi dormant atau tidak aktif di suatu wilayah. Untuk itu, jangan terlalu panik dan tetap waspada dengan terus meningkatkan kedisiplinan menjalankan protokol kesehatan. Selain dua kategori utama yaitu VOC dan VOI, WHO juga melakukan pemantauan pada varian-varian yang memiliki perubahan pada materi genetiknya, namun pengaruhnya pada angka kasus di masyarakat belum jelas, sehingga masih diperlukan studi lebih lanjut. Kategori tambahan ini disebut sebagai alerts for further monitoring. Salah satunya adalah varian yang berasal dari Indonesia, yaitu B14662 yang ditetapkan dalam kategori tersebut pada tanggal 28 April 2021. Sebagaimana yang saya sampaikan pada beberapa kesempatan lalu, bahwa memang diakui adanya pengaruh negatif varian, khususnya VOC, terhadap efektivitas vaksin maupun alat diagnostik. Namun, dalam masa kedaruratan ini, dinamika seperti ini perlu ditanggapi dengan cermat, yaitu dengan meningkatkan kewaspadaan, tanpa terlalu takut berlebihan, dan melakukan pembelajaran dan perbaikan tiada henti. Pembelajaran dari hasil monitoring dan evaluasi di lapangan seharusnya menjadikan atmosfer keilmuan dan perkembangan teknologi semakin pesat di kalangan peneliti dan pakar di Indonesia. Mendorong kita segera mempercepat memenuhi kebutuhan vaksinasi, bahkan melampaui standar minimal cakupan vaksinasi di komunitas karena efektivitas vaksin yang masih di atas ambang minimal yaitu lebih dari 50%, dan terus berupaya menekan laju penularan di segala lini kehidupan masyarakat. Kedepannya, seiring dengan proses hidup bersama COVID-19, pemerintah berkomitmen meningkatkan kualitas surveillance atau pencatatan kasus COVID-19, meningkatkan kapasitas sequencing, menyampaikan informasi sebaran varian di Indonesia secara transparan, serta lebih antisipatif mendeteksi kasus yang tidak biasa di lapangan. Terakhir, untuk catatan kita bersama, edukasi terkait data sequencing kepada publik dan pemerintah daerah merupakan tanggung jawab pusat, maka dari itu komunikasi edukasi ini harus disampaikan dengan jelas. Harapannya adalah agar pemerintah daerah dapat sesegera mungkin mengakses dan menavigasi data tersebut sehingga dapat melakukan antisipasi maksimal di daerahnya masing-masing apabila ditemukan varian baru. Kerjasama yang baik antara pusat dan daerah merupakan salah satu kunci untuk menangani COVID-19 di Indonesia.